Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya alhamdulillah, pada malam hari ini bersama podcast Hafayu kita sudah kedatangan dengan dua guru kita nih ya, alhamdulillah. Kita ada Ustadz Salman Mahmud Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan guru kita juga nih Al-Ustadz Abdul Malik Al-Butani Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya, tadi udah sedikit ngobrol-ngobrol ya sebelum kita mulai acara ini ya. Nah Ustadz, kita nyulik nih ya salah satu guru kita dari Mamuju, jauh-jauh kita culik ke sini ya. Kita minta waktu beliau untuk membahas tema kita ya, ikut-ikutan di akhir tahun Ustadz. Ustadz, kalau misalnya bicara Mamuju ya Ustadz ya, kan Mamuju kemarin salah satu yang qadarullah Allah uji dengan bencana ya. Kalau dari Makassar ke Mamuju berapa lama Ustadz perjalanan? Biasa sekitar 11 atau 12 jam. Tergantung drivernya sih. Tergantung driver ya. Dan itu lewat darat ya Ustadz ya? Iya, lewat darat. Kalau lewat udara biasa sekitar 45 menit. 45 menit. Jadi, tapi ke Mamujunya langsung Ustadz? Mamuju. Sudah bisa ya? Bisa. Masya Allah. Jadi semakin mudah dikunjungi nih Ustadz nih. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, tadi kan juga kita udah sempat ngobrol-ngobrol Ustadz ya. Jadi sekarang itu ada istilahnya FOMO, Fear of Missing Out. Jadi kadang-kadang orang itu takut ketinggalan hal-hal yang baru dan yang lagi viral Ustadz. Ya. Yeah. Dan ini menjadi salah satu sifat manusia di mana orang itu cenderung tidak mau keluar dari apa yang berlaku di kebanyakan orang Ustadz. Ya akhirnya muncullah ini yang namanya ikut-ikutan. Padahal dia tidak pernah pelajari, tidak pernah cari tahu apakah ini secara syariat ya ini diperbolehkan atau tidak. Nah mungkin untuk pertanyaan pembuka nih Ustadz ya, sebelum kita ngobrol panjang ya kurang lebih 1 jam ke depan ya, 1 jam lebih. Apa sih sebenarnya Ustadz urgensi atau kepentingan kita mengebahas masalah akhir tahun ini Ustadz ya? Tafadhol Ustadz, gimana nih menurut Ustadz nih? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan awal tahun yang pembahasan akhir tahun ya. Nah. Kebanyakan orang menganggap bahwa ini bukan bagian dari agama. Terkadang orang menganggap ini hanya sekedar tren saja atau kebiasaan saja. Ya. Sementara mereka tidak sadar bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang sudah diatur di dalam syariat kita. Kenapa? Karena namanya kumpul-kumpul, membuat suatu acara, kemudian yang selalu berulang pada setiap hari atau setiap pekan atau mungkin setiap bulan atau mungkin setiap tahun, itu dalam bahasa Arab kan namanya Eid ya, begitu Ustaz ya. Jadi namanya Eid ya, sesuatu yang selalu berulang, berhari raya. Nah, sementara berhari raya dalam Islam itu adalah bagian dari agama. Makanya ketika Nabi SAW tiba di Madinah ya dalam hadis yang sahih itu disebutkan dari Anas bin Malik, riwayat Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya, kata Imam Malik kata Anas bin Malik, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang di Madinah itu punya 2 hari yang mereka saling mengunjungi, mereka berkumpul, mereka buat acara, mereka bergembira, makan-makan dan seterusnya ya. Ketika itu Nabi mengatakan, qad abdalakumullahu yaumaini khairan minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang jauh lebih baik dari hari raya mereka itu. Itulah Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menunjukkan bahwa penetapan hari raya, sesuatu yang selalu berulang itu ditentukan dalam syariat kita. Makanya kapan ada hari raya yang selalu dirayakan, sesuatu yang menggantikan untuk kalian 2 hari, itu ditentukan dalam syariat. Jauh lebih baik dari kapan ada hari raya mereka selalu itulah Idul Fitri. Mereka selalu rayakan pada setiap tahunnya atau setiap begitu berulang, maka itu namanya hari raya yang harus ditentukan oleh syariat. Kalau tidak ada tuntunannya dalam syariat,
berarti itu dianggap menyelisihi syariat. Nah, Begitu. Ustaz. Jadi kalau misalnya kita bicara hari raya kan Ustaz ya. Iya. Hari raya itu berarti fitrahnya memang manusia itu suka berkumpul Ustaz ya. Iya. Dan kalau istilah raya berarti di situ ada kesenangan, ada bikin acara yang semarak gitu ya. Nah, jadi kalau urusan perkara kumpul-kumpul di akhir tahun ini sebenarnya juga diatur sama syariat ya Ustaz ya. Iya, diatur oleh syariat. Tidak boleh ikutin keinginan sendiri gitu ya. Nah. Apalagi kalau mengikuti kebiasaan di luar Islam misalnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan orang selain daripada Islam itu jelas sekali pelanggarannya dalam syariat. Makanya Nabi tegaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud itu, kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, meniru-niru kebiasaan yang merupakan kekhususan atau budaya suatu kaum, maka dia digolongkan dalam kaum tersebut. Yang jadi masalah sekarang banyak orang yang tidak senang kalau dikatakan dia segolongan dengan orang kafir. Iya. Ya kan? Tapi ternyata kebiasaan merayakan akhir tahun yang notabene merupakan kebiasaan orang kafir, bukan kebiasaan kaum muslimin, mereka ikut rayakan. Mereka ikut kumpul-kumpul, mereka ikut meledakkan petasan, kembang api dan seterusnya. Bagian dari kegembiraan mereka, dan itu adalah kekhususan orang kafir, bukan budaya dari kaum muslimin. Belum lagi berbagai kemungkaran yang terjadi di dalamnya ya, sebagaimana yang sudah kita fahami bersama. Mereka di malam akhir tahun itu menunggu jam 00.00 ya. Iya betul ya. Mereka countdown gitu ya Ustaz ya. Ya, dihitung tuh. Iya, mereka Masya Allah begadang sampai tengah malam. Itu antara itu mereka rayakan dengan berbagai macam kemaksiatan, konser musik misalnya, joget-joget dan seterusnya. Belum lagi narkoba yang banyak mereka konsumsi. Iya, biar tetap on kan Ustaz ya. Iya, minuman keras. Iya, belum lagi zina dan seterusnya. Iya, Masya Allah. Kemudian mereka melakukan gangguan terhadap kaum muslimin. Iya. Setiap akhir tahun itu mereka rayakan, Masya Allah, ribut. Kaum muslimin tidak bisa tidur dengan senang dan seterusnya, tidak bisa tenang. Sementara Allah larang hal itu dalam Al-Quran, kan disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguhnya orang-orang yang melakukan gangguan terhadap orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, ya, bukan karena dosa yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh mereka telah melakukan pelanggaran dosa yang sangat besar. Maka mengganggu kaum muslimin yang lain itu bagian dari dosa yang sangat besar. Iya. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW kan sudah katakan, sifat orang yang beriman itu bagaimana? Sifat seorang muslim itu bagaimana? Iya. Kata Nabi, al-muslimuna man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Ya, namanya orang Islam itu dia adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan perbuatan tangannya. Bagaimana orang bisa tenang di malam itu? Ada suara ribut-ribut, musik-musik besar-besar, belum lagi suara motor yang sengaja kayak orang tidak sadar begitu ya. Jadi jelas sekali ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang harus ditinggalkan oleh kaum muslimin. Budaya-budaya yang harusnya disadari oleh kaum muslimin bahwa ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah. Wal'iyadzubillah. Baik, jadi kalau bicara mengenai seorang muslim itu seharusnya punya identitas. Dan mereka berpegang teguh di atas itu. Nah, kalau bicara mengenai kegiatan akhir tahun nih Ustaz, kan tadi bilang ada kegiatan yang bentuknya gangguan. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya kreatif nih Ustaz ya. Nah, ini mungkin saya lempar ke Ustaz Abdul Malik ya. Bagaimana dengan kreativitas sebagian orang Ustaz ya, dengan mengatakan bahwa ya udah kita bikin kegiatan sampingan yang tidak mengganggu ya, dalam bentuk yang ada mungkin dalam perkara ibadah kita seperti sholat bersama, tahajud, menanti akhir tutupnya tahun gitu ya, zikir bersama, berdoa bersama. Ini gimana Ustaz? Mengganti satu kemungkaran dengan hal yang sepertinya baik itu gimana Ustaz? Tafadhal. Bismillah.
tentunya berbicara tentang kreatif begitu, agama kita sudah mengatur segalanya, dan alhamdulillah agama kita agama yang sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Dan tentunya yang namanya sempurna kan tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Tinggal mempelajari dan mencukupkan dengan apa yang ada. Iya. Sekarang di malam pergantian tahun ya, daripada bakar-bakar petasan gitu. Iya. Bakar duit juga Ustaz ya. Bakar duit juga kan, atau misalnya bakar-bakar jagung misalnya. Mending di masjid mungkin dipandang lebih ya bernilai ibadah lah ya kan. Perlu kita ketahui bahwa pertama dalam momen apa dulu ya kan. Iya. Momennya momen apa dulu ya kan. Kita dilarang misalnya menyembelih misalnya, tapi di tempat berhala begitu kan. Walaupun sembelihannya karena Allah, tapi kan tempatnya atau momennya di mana itu juga hal yang terlarang ya kan. Misalnya kita berdoa kan bagus, tapi berdoanya di kuburan misalnya ya kan, bukan pada tempatnya. Atau misalnya baca Quran di masjid atau di rumah bagus, tapi kalau baca Qurannya di kuburan ya kan. Atau misalnya zikir gitu kan, tapi momennya momen apa gitu kan, pergantian tahun, berarti turut meramaikan atau turut merayakan ya, intinya sebenarnya meramaikan malam itu ya. Itunya yang kita hindari Ustaz ya. Ya, intinya di situ. Karena kita kan sebagai seorang muslim gak ada urusan dengan yang begitu-begituan, maksudnya itu bukan urusan kita. Sebagaimana firman Allah ya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Maksudnya bagi kita seorang muslim berjalan seperti biasa. Maksudnya gak ada hal yang gak ada hubungan lah ya kan. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Lana amaluna walakum amalukum, bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Gak ada hubungan sama sekali. Jadi walaupun kelihatannya ibadah misalnya zikir atau sholat misalnya atau baca Quran di masjid, tapi momennya momen apa ya kan, momennya momen apa ya kan, itu satu sisi. Yang kedua, belum lagi praktek ibadahnya, mungkin dibikin secara berjamaah ya kan, mungkin zikirnya berjamaah ya kan, atau doanya berjamaah, itu kan kesalahan lain lagi ya kan. Ditambah momen yang tidak pas begitu berkaitan dengan menyerupai suatu kaum ya kan. Yang Ustaz Salman tadi sudah bacakan haditsnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya kan, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Penyerupaan dari sisi mana? Dia turut meramaikan, hanya beda bentuknya, dari dia meramaikan atau berpartisipasi dalam bentuk yang dia pandang bagus. Intinya dalam hal ibadah itu sebenarnya diperlukan dua syarat. Itu simpelnya. Yang pertama tentunya kita ikhlas. Ikhlas dulu Ustaz. Saya yakin mungkin mereka ikhlas lah ya kan. Pasti niatnya ikhlas, daripada mubazir bakar-bakar petasan atau apa begitu. Mending ya mudah-mudahan dapat pahala. Saya kira mereka ikhlas. Tapi ada syarat yang kedua, yaitu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi kita melarang menyerupai suatu kaum. Maka momen-momen seperti itu tidak boleh kita ada ikut andil di dalamnya. Kita berjalan sebagaimana biasa, tidak ada hal yang istimewa seperti malam-malam biasa. Tidak ada yang nggak ada hubungan sama sekali. Ya, kalau istilah anak sekarang tuh B aja Ustaz ya. Jadi biasa aja. Nah, ini kan tadi masukan dan pandangan yang bagus sekali ya dari Ustadz Abdul Malik Al-Butani Hafizahullah Ta'ala. Nah sekarang perkara mengingatkan saudara-saudara kita ini kan bagian dari upaya amar ma'ruf. Ada taman nih Ustaz. Saya cuma teringat kisahnya Umar bin Khattab Ustaz ya, ketika ketika beliau mau menyembelih, bernadar untuk menyembelih seekor unta di suatu tempat namanya Buana. Iya kan? Ya. Itu kan disinggung tadi beliau bahwa walaupun itu baik, sembelih gitu ya. Tapi dia kelihatannya amalan yang bagus, tapi pada momen yang tidak tepat, dikhususkan pada sesuatu, maka itu tidak dibolehkan dalam syariat kita. Contohnya misalnya tadi itu mau menyembelih seekor unta di Buana, satu tempat namanya Buana. Nabi bertanya kepada Umar, kata beliau, hal kana fiha wathanul jahiliyati yu'bad,
Apakah di Buana itu ada berhala, orang-orang musyrik yang disembah, orang-orang jahiliyah yang disembah? Kata Umar, la, tidak ada. Ya. Nabi bertanya yang kedua, ini pertanyaan yang keduanya ini, kata Nabi, hal kana fiha aidum min a'yadihim? Apakah di Buana itu ada hari raya yang mereka selalu rayakan pada setiap ininya, setiap tahunnya atau setiap bulannya? Berkumpul di situ ya, gitu. Berkumpul mereka melakukan sesuatu. Kata Umar, la, tidak ada. Kata Nabi, aufi binadrik, begitu Ustaz ya. Ya. Tunaikan nadarmu. Ya, artinya boleh selama tidak ada bentuk bentuk perayaan di situ. Iya. Ya, tidak ada bentuk penyembahan kepada selain Allah, juga tidak ada bentuk perayaan yang tidak disyariatkan dalam agama kita di tempat itu. Silahkan lakukan. Nah, sekarang kalau kita melakukan suatu kebaikan dalam rangka, ya kan, karena ada perayaan, dalam rangka momen seperti ini, misalnya, ini yang tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Fadhal. Iya, ini terkait kan pergantian tahun Masehi, Ustaz. Jadi kalau tahun baru Islam gimana nih? Siapa yang mau tahu? Boleh nggak nih? Ada nggak tuntunannya? Jadi dibikin juga dengan itu kan tadi Masehi ya. Berarti kalau tahun baru Hijriah boleh dong? Nah, gimana nih? Sama aja. Sama aja ya. Masuk dalam hadits tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum bagian dari mereka, karena yang mencontohkan perayaan pergantian tahun kan siapa? Iya, tidak ada asarnya ya, tidak ada. Jadi terus kita apakah mereka yang mencontoh kita atau kita yang mencontoh mereka? Nah, ya kita nggak mau ketinggalan misalnya merayakan kita nggak mau ketinggalan mereka iya, karena bikin di tahun baru kita juga nggak mau bikin juga ya, nggak mau ketinggalan kan. Berarti masuk di hadits tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena apa-apa yang merupakan kekhususan ya, maksudnya kekhususan yang merupakan ciri khas agama mereka seperti perayaan mereka ya kan. Dan kita juga mau buat seperti itu, padahal ya nggak ada tuntunannya ya kan sama sekali, maka dia sama aja hanya beda merek ya. Masya Allah. Yang satunya non muslim, ini dari yang mengaku kaum muslimin begitu, tapi hakikatnya sama. Dan masuk dalam hadits tadi. Seperti Ustaz mau tambahkan. Aman ya Ustaz ya. Jadi Masya Allah. Ini kalau saya mau ajak flashback sedikit, nah kan Ustadz berdua ya, hafizahullah, pernah sekolah di Yaman nih ceritanya ya, pernah sampai ke sana. Gimana sih kebiasaan para penuntut ilmu ya di negeri-negeri kaum muslimin, terutama mungkin di pengalaman Ustadz selama di Yaman? Apakah juga sibuk dengan perkara akhir tahun gitu, atau sibuk ngapain nih para penuntut ilmu? Baik, kalau gimana kami Ustadz? sendiri karena kami belajarnya kemarin di Damaj ya. Di Damaj. Yang agak jauh dari kota lah, maksudnya di pelosok. Kalau apa yang kami saksikan di sana, Masya Allah, akhir tahun itu artinya tidak pernah kita gubris, bahkan karena mungkin kebiasaan kita di sana pakai kalender Hijriah. Ya, tahun baru Masehi itu kita enggak tahu bahwa berlalu begitu saja. Ternyata ini sudah pergantian tahun, kita enggak tahu. Jadi seperti itu, tidak ada acara, tidak ada peringatan, tidak. Masya Allah. Sana sibuk belajar. Sibuk dengan belajar. Mungkin kalau beliau di Fuyus mungkin sama aja. Sama aja ya. Ini Damaj sama Fuyus beda berapa jauh nih, Ustaz? Kalau Damaj kan perbatasan ya. Ya, perbatasan dengan Saudi. Oh, Masya Allah. Kalau Fuyus dia Yaman Selatan. Iya. Jadi kalau Ustaz juga berlalu begitu aja? Ya, rata-rata kan saya kira kalau apalagi markas ilmu ya. Masya Allah. Gak ada urusan yang kayak gitu. Gak ada urusan ya. Masya Allah. Jadi tetap fokus belajar ya. Ya, dan berlalu begitu saja. Nah, baik Ustaz, terkait misalnya tadi ya, kita ngebikin podcast ini juga sebenarnya upaya untuk kan ad-dinun nasihat kan, agama itu nasihat, dan perkara untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya itu juga disunahkan dalam agama kita. Nah, sebenarnya ketika seseorang ingin mengingatkan saudaranya, apakah bisa langsung begitu aja Ustaz? Atau harus pelajari dulu ilmunya supaya nggak salah menyampaikan gitu Ustaz, caranya atau isinya gitu Ustaz. Jangan sampai semangat menyampaikan amar ma'ruf tapi nggak punya ilmunya. Gimana nih Ustaz kaidahnya? Berkaitan dengan kemungkaran tentunya kita wajib untuk mengingkari ya. Karena itu adalah bagian dari sendi-sendi agama kita. Nah, ya, maka
kewajiban bagi setiap orang yang melihat kemungkaran wajib untuk mengingkari. Begitu. Hanya yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana metode dalam mengingkari suatu kemungkaran. Apakah harus kita ingkari disamaratakan semua sikapnya atau bagaimana? Ya, itu tentunya ada ilmunya dalam syariat ya. Karena terkadang suatu kemungkaran ketika dirubah akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu kan maksud dari pelaksanaan syariat ini tidak terlaksana dengan baik. Ya, bahkan menimbulkan keburukan. Makanya metode mengingkari kemungkaran kan kembali ke hadis Nabi itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuatannya. Ya. Tergantung posisinya dia di mana. Tentunya kalau dia kepala negara, ya dia bisa merubah dengan kekuasaannya terhadap apa yang ada dalam negaranya. Ya. Lingkup lebih kecil dari itu, mungkin dia seorang gubernur atau dia seorang bupati, ya, dia bisa merubah di wilayah kekuasaannya. Dan yang terkecilnya tentunya adalah seorang kepala rumah tangga terhadap rumah tangganya sendiri yang bisa dia lakukan. Nah, sekarang kalau di luar lingkup kekuasaan kita gimana? Iya, itu gimana? Maka Nabi tidak memerintahkan kita untuk merubah dengan kekuatan, dengan tangan. Jadi jangan pakai otot ya. Iya, jangan pakai otot kalau itu bukan selain dari wilayah kita. Ya, maka berpindah kepada yang kedua. Ya, faman lam yastati', kalau dia tidak mampu, fabilisani, rubah dengan lisan. Ya, dengan ucapan, dengan nasihat ya yang baik, tentunya yang penuh dengan hikmah. Ya, kalau itu pun tidak mampu kita lakukan, ya fabiqalbi, cukup kita mengingkari dalam hati, benci dengan kemungkaran yang ada di hadapan kita atau apa yang terjadi saat ini. Tapi kata Nabi, wadzalika dha'ful iman. Itu yang selemah-lemahnya iman, itu yang seperti itu. Ya, makanya terutama seorang penuntut ilmu ya, yang harus dia lakukan adalah memberikan nasihat, menyampaikan dengan bayan, penjelasan yang benar, yang baik, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah ya. Supaya penyampaian pengingkaran terhadap kemungkaran itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kalau seandainya nih kita sudah menasihati saudara kita, lalu dia bilang udahlah antum nggak usah terlalu ekstrim gitu ya. Itu masih banyak orang yang belum sholat, antum urusin yang itu aja. Perkara tahun baru kan perkara biasa. Nah, terus akhirnya ikhwah tadi ya, atau kita menjadi sedih gini. Bolehkah kita bersedih hati karena saudara kita mengatakan seperti itu? Bahwa ini siapa yang mau jawab nih, Ustaz? Boleh gimana Ustaz? Baik. Kan jadi kadang jadi baper juga Ustaz. Wah, nasihat anak nggak diterima nih gitu ya. Malah dibilangin ekstrim. Iya. Gimana, tentunya dalam mengingkari suatu kemungkaran itu merupakan suatu ibadah ya, suatu kebaikan. Dan setiap perkara kebaikan itu pasti ada lawannya begitu ya. Ya, pasti ada tantangannya. Ya, maka dari itu orang yang mau mengingkari suatu kemungkaran baik dengan tangannya atau dengan lisannya minimal ya, maka itu dia harus siap untuk menerima tantangan seperti itu, ya. Serangan-serangan seperti itu, karena tentunya orang yang tidak senang ya, apalagi belum paham ya pasti ada saja jawabannya seperti itu. Tapi kita tidak perlu berkecil hati. Ya, tidak perlu berkecil hati, karena insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita insya Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau dikatakan tidak usah ngurusi masalah tahun baru segala ya kan, terlalu ekstrim ya, kita katakan kita ini hanya mengingatkan saja kan. Ya, jangankan kita, Rasulullah saja beliau hanya tugasnya menyampaikan saja. Wadzakir innama anta mudzakir. Ya, berilah peringatan, kamu itu hanya sebagai pemberi peringatan saja wahai Muhammad. Kalau kita sudah sampaikan, terserah responnya bagaimana. Yang jelas kita sudah sampaikan sesuai dengan hujjah yang benar, dengan ilmu, dalil yang kuat. Insyaallah ta'ala kita tunggu keberkahan dari Allah. Nah, ya, kita hanya memberikan peringatan, karena kapan tidak ada saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, kemungkaran kita tidak. Ini khawatir akan mendatangkan azab,
ya sebagaimana yang telah terjadi, semuanya terkena, ya kan? Itu yang dikhawatirkan. Iya. Ya, sangat berbahaya. Makanya Allah sebutkan dalam satu ayatnya, ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sungguh peringatan itu amat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi sangat bermanfaat. Walaupun terkadang di hadapan kita belum bermanfaat kelihatannya ya. Tapi ada tantangan, ada serangan, tapi kita harapkan akan ada manfaatnya di belakang hari insyaallah. Nah, baik, Masya Allah. Jadi tetap semangat ya menyampaikan kebaikan, dan tentunya ya yang ngasih hidayah kan bukan kita, Ustaz ya. Allah yang akan menggerakkan hatinya. Siapa saja yang Allah kehendaki kan. Nah, baik, terkait juga dengan akhir tahun Ustaz. Terkadang orang juga bilang toleransi lah. Ya, terutama dalam paling umum lah, bagaimana mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain dengan alasan ya antum salam toleransi dong ya gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pengaplikasian lakum dinukum waliyadin ya dan toleransi dalam Islam, Ustaz? Itu gimana diaturnya nih? Berbicara tentang Islam, bahwa Islam dia merupakan agama yang rahmat, maksudnya rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi alam semesta, termasuk bagi orang-orang kafir. Bahwa Islam ini rahmat bagi mereka. Hanya saja tentunya rahmat di situ ada tempatnya masing-masing ya. Ada yang di situ kita berlemah lembut ya, saling mencintai ya, saling mendukung. Tapi ada tempatnya di situ kita keras, kita saling membenci ya, meninggalkan hal tersebut. Ada namanya al-wala wal bara. Al-wala artinya cinta, al-bara artinya berlepas gitu ya. Jadi ada al-wala, memberikan loyalitas ya, maksudnya memberikan kecintaan. Ada al-bara, memberikan kebencian. Dan Nabi SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka telah sempurna imannya. Jadi kita di sini lihat apakah ini dicintai sama Allah atau tidak, ya kan? Kalau Allah cintai, kita pun cintai. Kalau Allah benci, ya kita pun benci. Maka siapa yang cinta dan bencinya ikut karena Allah, berarti telah sempurna imannya. Jadi kita lihat sekarang, kita mau loyal ya, kita mau cinta gitu kan? Ya kita lihat dulu, ini apa, ya kan? Kalau itu urusan dunia, urusan bisnis ya, tetangga gitu kan, atau dia saudara kita, orang tua kita, ya kan? Ya, kita kan disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, ya kan? Untuk berbuat baik kepada orang tua, walaupun misalnya orang kafir. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam berbuat baik kepada bapaknya, dia panggil dengan panggilan yang paling sopan, ya abati, wahai ayahku. Itu panggilan yang paling sopan dalam bahasa Arab. Misalnya Nabi kita Muhammad SAW berbuat baik kepada pamannya, padahal pamannya kafir, ya kan? Nabi SAW bahkan kepada orang Yahudi membawa hadiah berupa makanan, daging kan, ternyata beracun di situ kan? Tetap aja Nabi makan, terima hadiahnya, Nabi makan, ya kan? Dan ketika Nabi memimpin Madinah, Nabi membiarkan orang-orang Yahudi tinggal di Madinah, dan bahkan beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi, ya kan? Betul. Beliau mengambil gandum. Artinya kalau kita lihat betul-betul Nabi SAW sangat toleran, ya, sampai kepada orang Yahudi sekalipun. Toleransi sekali. Bayangkan ada hadiah, ya, daging dimakannya ternyata beracun, ya kan? Ya, beliau memerintahkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Sekalipun dia orang kafir, dia punya hak sebagai tetangga. Ya kan? Bukan hanya toleransi, bahkan ketika jihad sekalipun tidak boleh mutilasi, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan. Intinya nggak boleh membunuh yang tidak ikut andil dalam peperangan. Bahkan Nabi SAW ya dalam banyak hadits, diantaranya kata Nabi SAW
man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maksudnya kafir mu'ahad sini ya masuk kafir zimmi, masuk kafir musta'man, maksudnya kafir yang tinggal senegara dengan kita. Kata Nabi, siapa yang membunuh kafir mu'ahad lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan ya, jelas-jelas kafir. Yeah. Dia nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu, ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Artinya kalau kita lihat dari apa yang telah kita dengarkan, tentunya agama kita agama yang paling rahmat, maksudnya agama yang sangat mengajarkan toleransi. Tapi tentunya pada tempatnya. Ada tempatnya kita menghargai, ya, kita menghormati, tapi ada tempatnya di situ nggak ada tawar menawar. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Ya, artinya tidak akan mungkin ketemu antara yang dicintai Allah dan yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan toleransi itu bukan pada tempatnya. Nah, Masya Allah. Itu bukan pada tempat. Walaupun ucapan selamat dan mengingkari dalam hati. Ini kan biasa dalihnya orang ya Ustaz ya. Saya ucapin selamat nih tapi saya nggak ngeyakinin gitu ya. Itu gimana Ustaz? Dengan lisan selamat aja itu konsekuensinya gimana nih? Ya itu berbahaya karena seorang bersyahadat kan asalnya dengan lisan. Udah ucapkan syahadat saja dia kan. Iya. Ucapkan kalimat tauhid ya kan. Tapi kan tidak demikian. Maksudnya kan kita mengucapkan ucapan selamat itu artinya kita mengikrar atau menyetujui, kita ridho juga dia. Kita ridho dengan ya di balik itu kan kekufuran ya. Tentunya mereka meyakini entah sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan ya kan, atau apalah, artinya kita mengakui akan hal itu, padahal yang harus adalah ada al-bara' yaitu berlepas diri. Makanya surah Al-Kafirun itu namanya aja Al-Kafirun, ya kan? Al-Kafirun, orang-orang kafir. Maka kenapa pada ayat tersebut dipahami bahwa semua agama itu benar, ya kan? Maksudnya ya kita saling menghargai saja. Padahal justru ayat tersebut merupakan ayat yang menunjukkan berlepas diri, artinya benar-benar berbeda antara kita dengan mereka. Jadi dalam hal yang seperti ini, artinya dalam urusan agama di situ nggak ada toleransi. Maksudnya dalam ucapan selamat, dalam apa saja turut meramaikan. Kadang kan sebagian orang kita maksudnya cuma bakar-bakar jagung saja kan, ya, bakar-bakar ikan, ya acara makan-makan gitu, tetap saja masuk dalam hal yang terlarang karena turut ikut andil dalam ucapan tadi atau dalam acara apa saja walaupun bukan bakar kembang api kan, semuanya masuk. Karena kita harus beda antara mereka dengan kita. Nggak ada. Ini karena ini urusan berkaitan dengan agama. Tapi kalau urusan dunia, urusan bisnis, urusan bertetangga, urusan bernegara, urusan bersaudara, ya kita diajarkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau urusan agama, kita harus cinta dan benci karena Allah, ya kan? Baik. Ya, jadi sebenarnya makna toleransi dalam Islam itu sudah sangat-sangat jelas sebenarnya Ustaz ya. Bahkan tidak usah kita pertentangkan. Cuman mungkin akhir-akhir ini memang banyak ya Ustaz ya yang akhirnya mempermasalahkan ini. Padahal sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Kadang mereka salah artikan kata lakum dinukum waliyadin itu katanya. Gimana Ustaz? Lakum dinukum waliyadin katanya itu kan bagimu agamamu, bagi saya agamaku. Artinya kita toleransi di situ, enggak apa-apa kita saling mengucapkan selamat di hari besarnya mereka juga ke hari besar kita seperti itu. Padahal mereka tidak baca dari awalnya kan, dari awal surah. Hanya di akhir surah saja lakum dinukum waliyadin sudah. Itu toleransi dalam agama. Ternyata tidak. Kalau kita baca dari awalnya, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalian tidak akan pernah menyembah apa yang kami sembah. Seperti itu kan. Jadi itu bentuk ketegasan kaum muslimin di situ, akidah kita dengan mereka. Bahwa toleransi kaum muslimin seperti yang beliau jelaskan tadi, sebatas itu, jangan terlalu meluas
bablas jadinya Ustaz. Iya, seperti itu sehingga akhirnya nanti tidak bisa dibedakan mana muslim mana kafir ini kalau terlalu dalam toleransinya begitu. Masya Allah ya. Jadi semoga teman-teman semakin paham nih ya Ustaz ya. Jadi Islam itu sebenarnya agama yang sangat-sangat toleran ya. Dan justru harus belajar lagi tentang Islamnya ya. Ya, Masya Allah. Nah kalau tadi pertanyaan yang umum, kita mungkin masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang praktis nih ya. Yang mungkin teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini sering hadapi, tapi bingung mau jawab apa nih. Nah ya, jadi misalnya kayak gini nih. Apa bahasa terbaik kalau misalnya ada keluarga atau atasan nih ya, yuk kumpul-kumpul tahun baru nih. Ini gimana bahasa terbaiknya supaya kita tidak ikut atau kita menolak? Gimana nih? Ya. Ini bukan kuis ya, tapi ini pertanyaan praktis dan banyak kaum muslimin yang mengalami ini. Kalau diundang keluarga dekat atau atasan itu gimana satu? Dilema juga kan jadinya. Ya. Khair insyaallah. Nah, ya jadi berkaitan dengan hal yang seperti itu, tentunya kita harus memilih cara terbaik untuk menjelaskannya. Ya. Ya, soalnya ini keluarga, ini atasan, misalnya kan, yang belum paham. Nah, disinilah saatnya kita memahamkan mereka dengan cara yang terbaik. Ya, jangan jangan langsung saya tidak mau ikut yang seperti itu atau dikatakan itu acara orang kafir. Itu kan kurang bagus kesannya sama wajadilhum billati hiya ahsan juga. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi harus dengan penjelasan yang terbaik. Ya, penjelasan yang terbaiknya itu ya disampaikan bahwa agama kita adalah agama yang yang menghargai, ya kan? Agama kita adalah agama yang punya syariat tersendiri. Ya, sehingga kita tidak boleh ikut-ikutan terhadap kebiasaannya orang. Ya, dan ketika kita melihat seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita melihat misalnya dari syariat kita, memang itu bukan budaya dari agama kita yang seperti itu budaya non muslim. Makanya kita tidak bisa ikut-ikutan seperti itu. Nah, jadi intinya jelaskan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling halus, sehingga mereka bisa menerima agama dengan baik ya. Saya teringat dengan ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, "Hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh." Bicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ya, jadi fahamkan mereka sesuai dengan bahasa yang cocok untuk mereka begitu. Ya, apakah engkau sudi kalau Allah dan Rasulnya itu didustakan gara-gara penjelasanmu yang kurang bagus begitu ya. Ya, kemudian yang terpenting di sini adalah dengan cara yang paling lembut begitu. Ya, dengan cara yang hikmah, yakni dengan ilmu, dengan cara yang paling lembut. Ya, karena suatu kebaikan kalau disampaikan dengan cara yang kasar, keras, maka kebaikan itu akan dianggap buruk oleh orang, sulit untuk diterima. Ya, contohnya ya misalnya kita mau ngasih ke orang roti ya, roti kan bagus ya. Tapi kalau cara memberikannya itu dilempar ke wajahnya misalnya, tersinggung pasti tidak akan diterima. Jangankan ke wajahnya, dilempar ke depannya saja tidak akan diterima. Dilempar batu lagi mungkin. Apalagi kalau ini perkara yang tidak semua orang paham kalau ini kebaikan begitu ya. Ya, atau tidak paham bahwa yang mau mereka lakukan itu adalah kejelekan. Ya, tidak semua orang paham. Makanya harus dengan cara yang terbaik insyaallah. Dan saya kira untuk membahasakannya itu ya antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda keadaannya. Tidak ada pakemnya gitu. Iya, tergantung siapa yang akan kita sampaikan kepadanya insyaallah. Masya Allah. Baik, ini nasihat yang bagus sekali ya. Karena saya juga pernah mendengar di satu buku yang saya baca, satu kejadian yang sama, tapi dengan respon yang berbeda-beda, itu hasilnya atau outcome-nya itu berbeda. Itu ada rumusnya tuh, E tambah R sama dengan O itu. Jadi beda-beda. Rumus apa itu? Itu rumus dari buku motivasi Ustaz ya. Tapi sepertinya bisa dipakai karena setuju juga Ustaz ya. Kejadiannya sama, kita diajakin keluarga gitu ya. Terus respon kita satunya dengan tadi menolak dengan keras gitu ya. Dan satunya menyampaikan dengan lembut dan nasihat, pasti hasilnya berbeda insyaallah ya. Gitu. Baik. Nah, itu
pertanyaan praktis nomor 1. Nah, sekarang pertanyaan praktis yang nomor 2. Biasanya kalau musim-musim akhir tahun Ustaz, ramai diskon, betul nggak sih? Ya, di mana-mana ada diskon di pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Seorang muslim itu boleh nggak sih memanfaatkan diskon dalam rangka akhir tahun ini, Ustaz? Gimana, Ustaz? Betul. Masya Allah. Gimana nih, Ustaz? Diskon akhir tahun. Nasihatnya? Iya, diskon akhir tahun, Ustaz. Ya. Contoh. Pada umumnya berkaitan dengan muamalah ya, kita bermuamalah ini kan berkaitan dengan jual beli. Dia masuk dalam hal muamalah. Intinya muamalah asalnya bebas karena dia perkara dunia. Dan kaidahnya dalam agama kita kan urusan muamalah asalnya boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarang, ya kan? Beda dengan urusan ibadah, asalnya nggak boleh. Nanti ada dalil yang memerintahkan baru boleh, kan begitu kan? Misalnya sholat gimana caranya, ya nanti ada dalilnya. Jangan kreatif dalam ibadah, ya kan? Nunggu dalil dulu baru ibadah, Ustaz ya. Jangan kreatif dalam ibadah. Kalau dunia silakan. Makan apa saja, pakaian gimana saja, interaksi apa saja selama nggak ada dalil yang melarang, ya kan? Nanti ada dalil diharamkan khamar, diharamkan babi, diharamkan apa gitu kan? Baru terlarang, diharamkan riba, baru terlarang. Jadi asalnya bebas. Maka selama tidak ada dalil yang melarang, boleh-boleh saja. Hanya saja tentunya selama kita, mungkin ini kembali kepada niat saja ya. Kalau memang niatnya kita nggak ada kaitannya dengan momen pergantian tahun, ya nggak ada masalah. Tapi kalau biasa belanja turut meramaikan juga untuk ya terbawa suasana gitu kan, terbawa suasana ya dihindari, jangan sampai ya, kita maklum tadi sudah dibahas di awal, ya tidak ada hubungan dengan hal-hal yang demikian. Maksudnya kita sebagai seorang muslim, bagi mereka itu urusan mereka, nggak ada hubungan dengan kita sama sekali. Jadi itu aja yang dijaga, maksudnya itu yang dijaga. Kalau kita bisa jaga hal itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya hati kita, maksudnya kita susah untuk menata hati, terbawa suasana, ya kan? Ya turut meramaikan, memang ramai kan? Betul. Jadi ya apalagi itu maksudnya hati ini kan lemah kadang ya, jadi kadang kalau sudah masuk mall gitu kan suasananya juga suasana memang suasana tahun pergantian tahun. Ya kadang untuk menata hati di suasana yang sudah terkonsep seperti itu. Memang dikondisikan seperti itu ya. Kadang kita ya terbawa kan. Iya betul. Jadi ikut nunggu kembang api. Jadi pada asalnya sebenarnya boleh-boleh saja, hanya kan ada hal-hal yang dijaga gitu maksudnya. Karena sebenarnya ini konsep gitu ya, dikondisikan supaya memang suasana pergantian tahun itu bisa ramai kan, termasuk diantaranya itu. Jadi kalau memang kebetulan dia sempatnya belanja di situ kan, saat-saat seperti itu mungkin libur, keluarga pada libur, dia belanja dan sama sekali nggak ada hubungan, ya kan? Mungkin di di mall yang mungkin kurang, tapi saya kira nggak ada yang sepi kan kalau. Ya biasanya sih akhir-akhir ini sudah mulai ramai gitu. Dari kampung pada datang juga biasanya. Itulah. Biasanya pas malam tahun barunya nggak ada yang ke mall biasanya. Oh gitu ya. Sebelumnya itu. Sebelumnya. Justru malamnya itu nongkrong ya atau sama-sama tadi kumpul-kumpul itu tadi. Baik. Nah terus ini mungkin untuk Ustadz ya, Ustadz Salman ya. Kan banyak juga nih ya saudara-saudara kita yang mu'alaf ya, baru memeluk Islam, dan memang salah satu tantangannya adalah ketika mempunyai keluarga yang belum memeluk Islam, itu biasanya tuh ikut tuh diajakin untuk acara. Nah, bagaimana nasihatnya Ustadz Salman nih untuk teman-teman yang mu'alaf terkait misalnya perayaan hari raya agama lain seperti itu di keluarganya mereka? Baik. Nah, berkaitan dengan saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang baru memeluk Islam, yang keluarganya masih kebanyakannya masih kafir. Ya, mereka harusnya yang pertama harus banyak belajar ya tentang agama. Bagaimana Islam yang sebenarnya kan, terutama berkaitan dengan toleransi yang beliau sebutkan tadi. Jadi dia harus paham bahwa berbakti kepada kedua orang tua terutama ya,
berbuat baik kepada keluarga itu merupakan keharusan dalam agama kita. Walaupun mereka itu adalah orang yang tidak seagama dengan kita. Nah, tapi ketika berkaitan dengan perkara-perkara agama, keyakinan, itu sudah harus ada bentuk ketegasan di situ. Tidak boleh sekedar ikut-ikutan. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagaimana jasa orang tua terhadap anaknya, Allah perintahkan kita berbakti kepadanya karena jasa-jasanya yang besar. Kita membalas budi kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kapan mereka mengarahkan kalian, mengajak kalian untuk melakukan kesyirikan terhadapku atau pelanggaran-pelanggaran yang semisal dengan itu, maka jangan taati, kata Allah. Jadi ini yang harus diperkuat oleh mereka yang mu'allaf ini. Ketika diajak sudah harus memperlihatkan bahwa inilah Islam, inilah agama saya, kan? Dalam perkara-perkara keduniaan, dia berbakti kepada keluarganya. Tapi dalam perkara ada kaitannya dengan agama, dengan akidah, di sini mereka harus punya tindakan yang kuat, yang tegas, yang teguh, bahwa inilah Islam. Fala tuti'huma, jangan ikuti keduanya. Makanya dalam dalam agama kita, bahkan dari sejarah yang telah berlalu dari para salaf, Masya Allah, mereka bahkan terkadang harus berhadapan dengan keluarganya di medan perang. Kalau itu berkaitan dengan perkara agama. Seperti misalnya dalam kisah siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, beliau di perang Badar itu bertemu dengan ayahnya sendiri yang masih kafir. Abdullah ibnul Jarrah. Ketika itu ayahnya ini mengejar-ngejar dia. Dia berusaha menghindar supaya tidak ketemu dengan ayahnya, tapi ayahnya mengejar, akhirnya mau tidak mau harus berhadapan dengan ayahnya dan beliau membunuh ayahnya sendiri. Itu dalam karena berkaitan dengan masalah agama, masalah Islam dengan kafirnya di situ. Tapi beliau Islam tetap memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua selama itu tidak ada kaitannya dengan perkara akidah kita, perkara agama, keyakinan kita. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana misalnya seperti Asma binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar pada Fathu Makkah, itu didatangi oleh ibunya sendiri, ibu kandungnya, yang notabene dia adalah seorang kafirah, masih musyrik ketika itu, datang mau menyambung silaturahmi dengan Asma. Asma bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan ibu saya ini? Dia kafir, dia minta bantuan kepada saya, dia datang mau menyambung silaturahmi, bagaimana ini? Kata Nabi, sili ummaki, sambung silaturahmi dengan ibumu. Nah, kenapa? Karena itu bukan perkara akidah, bukan perkara agama. Tapi ketika dalam perkara akidah, di sini harus seorang tegas dan teguh dalam masalah itu. Jangan ikut-ikutan dan harus diperlihatkan kepada keluarga bahwa inilah agama saya dan inilah agama Islam. Kami punya syariat tersendiri, punya syiar sendiri yang tidak sama dengan syiar-syiar agama lain. Allah Allah. Nah, biasanya nih kita dengarkan kalau doa orang tua itu kan diijabah oleh Allah untuk anaknya. Kalau sebaliknya, Ustaz, anak yang tadi udah muslim ini mendoakan hidayah kepada orang tuanya yang masih kafir, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Boleh nggak, Ustaz? Oh, Masya Allah, itu harus, harus ya. Suatu keharusan sebagai bakti seorang anak kepada ayahnya, kan dia menginginkan kebaikan terhadap orang tuanya. Dan kebaikan terbesar ketika orang tua meninggal di atas Islam. Itu kan jaminan surga terhadapnya, kan. Jadi seorang anak yang baik itu tetap harus terus mendoakan orang tuanya, yang masih kafir, sampai Allah bukakan hatinya. Makanya saya teringat lagi nih kisahnya siapa, Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Beliau adalah sahabat, Masya Allah, menerima Islam ketika itu, tapi ibunya lama tidak mau menerima Islam. Abu Hurairah ketika itu sangat risau, sangat khawatir sekali ibunya meninggal di atas kekafiran. Maka beliau
selalu mengajak ibunya, mari kita berada di atas Islam, ini agama yang baik. Tapi qadarullah ibunya belum mau menerima. Sampai akhirnya Abu Hurairah pernah ketemu dengan Nabi, ya. Ya, Nabi SAW bertanya, kenapa kamu ya Abu Hurairah? Sepertinya kamu gundah, ya gundah gulana. Ada apa ini? Ya, kata Abu Hurairah, tidak ada yang membuat saya gundah wahai Rasulullah kecuali saya sangat menginginkan agar ibu saya menerima Islam, menerima tauhid. Ya. Kemudian Nabi mendoakan. Ya, mendoakan ibunya. Kemudian kata Nabi, kembali bertemu dengan ibumu. Abu Hurairah kembali ketemu ibunya sudah bersyahadat. Masya Allah. Ya, itu gambaran seorang anak yang betul-betul menginginkan kebaikan kepada ibunya. Walaupun kita tetap sadar ya bahwa itu di tangan Allah semuanya ya. Ya, hidayah di tangan Allah. Tapi anak wajib mendoakan orang tuanya hidayah selama orang tuanya masih hidup. Yang dilarang apa? Ketika orang tua misalnya meninggal di atas kekafiran, jelas-jelas meninggal di atas kekafiran, di situ sudah tidak boleh lagi didoakan. Iya, jangankan kita, Nabi saja ditegur ketika mendoakan ayahnya yang sudah meninggal di atas kekafiran, ya. Ya, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas. Ya, karena Nabi kan mengatakan ketika meninggal pamannya itu, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya pasti akan mintakan ampun kepada Allah selama saya tidak dilarang. Turun ayat. Ya, maka nalin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi dan seorang yang beriman memintakan ampun terhadap seorang yang musyrik, orang yang meninggal di atas kekafiran setelah jelas bahwa mereka itu adalah penduduk neraka jahanam. Nah, di situ yang tidak boleh didoakan. Tapi selama masih hidup, ya, tidak ada yang menutup dari pintu hidayah. Dan di situ masih terbuka kita berdoa minta kepada Allah. Dan itu adalah bakti terbesar seorang anak kalau dia mampu mengajak orang tuanya menerima Islam. Jadi tetap menunjukkan akhlakul karimah kepada orang tua kita, dan tentunya didoakan selama masih ada kesempatan ya, selama masih hidup ya, Masya Allah ya. Baik, nah berikutnya kepada Ustadz Abdul Malik nih, Masya Allah ya. Sempat Ustadz, Ana baca ya di satu media sosial ada satu pengusaha Muslim lah yang punya toko bakery ya untuk bikin kue gitu ya, dan mungkin karena sudah Allah berikan hidayah kepada beliau sehingga akhirnya mulai menolak nih ya penulisan ucapan selamat hari raya untuk orang-orang kafir gitu ya. Nah, tiba-tiba toko kuenya itu diserbu hujatan dari berbagai macam ya, baik yang dari Muslim maupun yang dari yang kafir gitu ya. Gimana Ustaz? Boleh kasih nasihat penguat nggak untuk teman-teman pengusaha Muslim di luar sana yang ingin istiqomah ya, tetap di atas keteguhan dalam memegang syariat ini? Nah, Ustaz. Yang harus kita ketahui bahwa surga itu kan di atas, sementara neraka itu di bawah, ya kan? Ya. Mana yang berat, tanjakan atau penurunan? Seringnya kalau naik lebih capek, Ustaz. Bukan lebih capek, pasti capek. Pasti capek ya. Kalau turun kan tinggal gitu ya. Kan? Iya. Nah, artinya berarti kalau kita ke surga pasti sebagaimana sabda Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu diitari dengan hal-hal yang berat dirasa, tidak sesuai dengan syahwat begitu kan. Sementara neraka diitari dengan hal-hal yang menyenangkan, maksudnya sesuai dengan syahwat. Di antaranya adalah banyaknya orang-orang yang tidak mendukung ya sikap hijrah kita, ya kan, sikap kita seperti itu. Itu prinsip ya, itu prinsip, itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Tapi ternyata yang pro dengan kita sangat minim, ya kan. Tapi kita mengingat bagaimana sekelas para nabi, para rasul, ternyata mereka lebih keras. Contoh misalnya Nabi kita Muhammad, beliau nabi terbaik, rasul terbaik, manusia terbaik. Tapi coba lihat, beliau dibilangi orang gila, dibilangi tukang sihir, dibilangi anak kemarin sore, anak ingusan, Al-Quran yang beliau bawa dibilangi dongeng, ya kan. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW kan orang yang sangat dipercaya, Ustaz ya. Al-Amin kan. Mereka sendiri yang bilangin itu, maksudnya bahwa Al-Amin, ya kan, maksudnya kaum musyrikin pun mengakui bahwa beliau itu orang yang terpercaya. Tapi karena ini dia, mereka mengakui kebenarannya, tapi
tapi karena kebencian sehingga mereka berbuat seperti itu. Bahkan bukan cuma sekedar ucapan saja, beliau dilempari sampai pernah beliau kepalanya maksudnya berlumuran darah begitu karena lemparan. Tapi coba lihat bagaimana sabarnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau hanya mengatakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Andaikan mereka tahu ya, tidak mungkin mereka berbuat terhadap nabinya seperti itu. Artinya kan sekelas manusia terbaik, Rasul, Nabi, ya kan, orang yang telah dijamin masuk surga, yang telah dibersihkan kesalahan-kesalahannya. Bersama dengan itu ternyata ya musibah atau tantangan yang beliau hadapi dalam agamanya, kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya, ya kan? Betul. Nggak ada apa-apanya, jauh sekali. Ujian urusan perut soalnya Ustaz, bisnis kan ya. Ya. Terus gimana Ustaz? Dan kita pasti sebagaimana seorang mukmin pasti dia akan diuji. Artinya kata Nabi SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang mirip dengan mereka. Maksudnya semakin kita mirip, kita akan diberikan ujian-ujian, ya kan? Dan tentunya di antara hikmah dari ujian adalah sebagai penggugur dosa, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosa karena musibah-musibah yang kita hadapi, ya kan? Lain halnya dengan orang-orang kafir misalnya, atau orang-orang yang tidak kembali ke agama, sudahlah dikasih kesenangan. Nanti dosanya kan dibalas di akhirat. Mau pilih yang mana? Mau dibalas di dunia atau nanti dibalas di akhirat, ya kan? Kan mendingan kan di dunia nggak seberapa, ya kan? Daripada nanti dosa kita diselesaikan di akhirat, ya kan? Itu motivasi bagi kita supaya terus kita bersabar, karena bagaimanapun kita pasti akan diuji, dan kalau kita mendapatkan ujian ya mau gimana kalau nggak bersabar, ya kan? Mau gimana kalau nggak sabar? Mau berkeluh kesah, mau buruk sangka, mau nggak terima juga bukan solusi. Dan boleh jadi kalau kita nggak sabar itu mungkin awal dari kehancuran, ya kan? Tapi kalau kita bersabar maka itu merupakan awal dari keberhasilan, ya kan? Kalau kita lihat misalnya kisah Nabi Yusuf, ujian yang bertubi-tubi, ya kan? Dibuang, disumur, terus dipungut, terus dijual jadi budak, di penjara, ya kan? Maksudnya ini ujian yang bertubi-tubi, bertahun-tahun lamanya, bukan masa yang singkat. Tapi coba lihat di balik semua itu dia menjadi bendaharawan Mesir misalnya, ya kan? Artinya ternyata boleh jadi atau bukan boleh jadi, bahkan di balik musibah-musibah yang kita dapatkan itu merupakan awal dari keberhasilan, tentunya kalau kita bersabar. Nah, Masya Allah ya. Ustaz, kalau Ustaz Salman kan juga pengusaha nih ceritanya nih ya. Ada bisnis madu ya Ustaz ya. Gimana Ustaz, tanggapan Ustaz juga nasihatnya untuk sesama pebisnis juga nih. Ya di tengah-tengah fitnah dan syubhat yang menghampiri, ya harus bersikap seperti apa? Nah, berkaitan dengan perkara keduniaan ya, urusan rezeki, urusan mencari nafkah ya, merupakan keharusan bagi kita selama masih hidup di dunia ini. Tetap kita mencari nafkah, namun kita mencari sesuai dengan koridor syariat, apa yang ditentukan oleh agama kita, dan tidak melebihi dari itu. Nah, tidak melanggar dari batasan-batasan syariat. Nah, makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa tilka hududullah fala taqrabuha, itu batasan Allah, jangan kalian dekati. Nah, jadi ada batasan-batasan, ada hukum-hukum syariat berkaitan dengan jual beli, termasuk di dalamnya dalam berbisnis misalnya berkaitan dengan tahun baru ya. Iya, berkaitan dengan malam tahun baru itu apa? Seperti yang dicontohkan tadi, ya. Ada bentuk pelanggaran misalnya yang terlarang. Harus kita tinggalkan sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang usahawan. Nah, satu hal yang harus disadari, difahami dan diyakini betul ya bagi setiap orang yang berusaha meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya, misalnya dia sudah tahu kalau itu adalah perkara yang haram, sesuatu yang melanggar syariat, ya seperti yang dicontohkan tadi itu, maka harus dia sadari bahwa man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan gantikan sesuatu yang jauh lebih baik. Masya Allah. Ya. Apakah jauh lebih baik di dunia atau dia jauh lebih baik di akhirat nanti yang akan dia dapatkan insyaallah. Maka itu harus kita pegang betul. Ya, bahwa jangan ragu meninggalkan sesuatu yang kita sudah tahu ini sesuatu yang dibenci oleh syariat, dibenci oleh Allah. Ya. Walaupun itu menguntungkan, ya. Maka
kita harus berupaya untuk berusaha meninggalkannya, dan dengan harapan insya Allah Allah berikan yang terbaik, Allah ganti yang terbaik. Karena ridho Allah yang kita cari, Ustaz ya. Iya, karena yang pemberi rezeki juga Allah, bukan dari manusianya ya. Baik, Ustaz, ini mungkin pertanyaan anak terakhir nih ya. Kalau buat Ustaz Salman dulu nih ya. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak boleh ikut-ikutan di akhir tahun, ya. Kalau orang Makassar bilang, jadi apa Miku bikin? Harus ngapain Ustaz? Ya, di akhir tahun nih, kalau bagi kaum muslimin dan muslimat yang lagi menyaksikan live podcast ini, gimana Ustaz? Tayyib. Betul juga ya dikatakan kalau ikut-ikutan nyalakan kembang api, tidak boleh. Ya. Kemudian merayakannya dengan bakar ikan dan bakar jagung juga tidak boleh. Konser musik juga tidak boleh. Terus kita ganti dengan amalan-amalan yang dianggap baik juga, ternyata sama saja kan? Iya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, keharusannya adalah jalani hidup seperti biasa. Jalani hidup seperti biasa. Biasanya kalau malam-malam jam-jam segitu itu kerja apa? Misalnya tidur, ya tidur malam itu diupayakan. Ya, kalau perlu tutup telinganya kemudian tidur ya. Iya. Karena jangan ada kegiatan yang lebih daripada kegiatan seperti biasanya. Ya, jadi kita lalui malam itu seperti malam-malam biasanya. Istirahat, tidur, atau mungkin kalau biasanya tahajud ya tahajud insyaallah. Jadi jangan lakukan hal-hal yang melebihi dari kebiasaan kita di malam itu. Dan kami nasihatkan kepada kaum muslimin di malam-malam yang penuh dengan ujian dan fitnah seperti itu, agar dia tinggal di dalam rumahnya. Tinggal dalam rumahnya, banyak-banyak berzikir, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mudah-mudahan dengan taubat ini Allah mengangkat bala. Ya, kita khawatir berbagai macam kemungkaran yang terjadi di malam itu bisa mendatangkan bala. Kita khawatir Allah datangkan bala di malam itu atau di malam berikutnya. Ya, tapi Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Maka Allahu liyu'adzibahum wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya, Allah tidak akan menyiksa mereka wahai Muhammad secara keseluruhan dalam keadaan kamu ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka seluruhnya dalam keadaan mereka masih beristighfar kepada Allah. Jadi itu banyak beristighfar, tinggal dalam rumah. Ya, jangan dikatakan saya tinggal di rumah tapi lihat-lihat lewat jendela indahnya kembang api dan seterusnya. Tidak. Tinggalkan semuanya, itu bentuk kebencian kita terhadap amalan ini, perbuatan ini, dan kita lakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, dan untuk selamat dari fitnah, berbagai macam fitnah itu adalah, kata para ulama, tinggal di dalam rumahmu. Ya, tinggal di dalam rumahmu. Dalam hadis Uqbah bin Amir itu yang disebutkan riwayat Al-Imam Tirmidzi, kata Uqbah bin Amir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Ya, minta amalan apa yang harus kita lakukan untuk menuju keselamatan? Nabi nasihatkan 3. Yang pertama kata Nabi, amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu. Jaga lisan. Kemudian yang kedua, wal yasa'ka baituk. Hendaklah rumahmu itu menjadi lapang bagimu. Artinya luas, senang tinggal di dalam rumah. Dalam masa-masa fitnah orang harus semakin banyak di rumah. Bukan masa corona saja harus di rumah aja ya. Tapi di masa-masa banyak fitnah itu harus di rumah aja. Tinggal di rumah, wal yasa'ka baituk kata Nabi. Harus rumahmu lapang bagimu. Tinggal di dalam rumah, menghindari berbagai tidak macam gelisah fitnah. gitu, yang ngerasa bosan gitu. Apalagi kalau sudah terdengar dentuman-dentuman, pokoknya tinggal di dalam rumah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, wabki ala khati'atik. Tangisi kesalahanmu. Tangisi dosa-dosamu. Banyak beristighfar kepada Allah. Itu jalan-jalan menuju keselamatan. Nah, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan untuk solusinya ya. Jadi 3 hal itu bisa dilakukan. Baik, mungkin juga untuk Ustaz Abdul Malik nih, Masya Allah. Jika saat ini identitas sebagai seorang muslim itu memang berat ya Ustaz ya. Berpegang pada sunnah juga tidak mudah. Kalau sudah pernah terlanjur
larut dalam hiruk pikuk yang lalu ya, apa yang harus dilakukan nih sama saudara-saudara kita, dan apa nasihat Ustadz nih buat kita semua yang menyaksikan live podcast ini? Baik, tentunya yang namanya manusia ya nggak ada yang luput dari dosa dan kesalahan, semuanya pasti pernah salah ya kan. Nah. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khair khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Artinya semua manusia kecuali yang diperkecualikan ya, seperti para nabi, para rasul, itu mereka ma'asum, artinya dijaga dari dosa. Adapun selainnya maka tidak ada yang aman dari dosa. Hanya saja alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik memberikan solusi ya kan, dengan kita bertobat ya kan, dengan kita bertobat. Dan ini merupakan tanda kebahagiaan, yaitu ketika kita selalu mengingat solusi pada kodrat kita sebagai manusia, yaitu kita selalu bersalah. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya kali ini wahai manusia bersalah ya, berdosa pada setiap malam dan siang, dan saya mengampuni semua dosa ya, mengampuni semua dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah banyak berbuat dosa ya, maksudnya telah banyak bersalah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi tidak ada orang bilang tak kalam ya, maksudnya terlanjur ya Ustaz. Ya, terlanjur gitu kan, ya sudahlah terlanjur basah kan. Nggak ada seperti itu, nggak ada seperti itu. Artinya kalau kita baca kisah-kisah para sahabat, mereka dulu juga punya masa lalu ya kan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada mereka yang dulunya kelam, tapi setelah itu dengan Islam mereka menjadi orang-orang yang menjadi para punggawa, menjadi para contoh dalam kebaikan. Oleh karena itu, mumpung hayat masih dikandung badan ya, mumpung kesempatan masih ada, maka tidak ada kata terlambat ya kan. Dan seorang bukan dilihat dari masa lalunya ya kan, tapi dilihat dari masa sekarang dan seterusnya. Maka jangan tunggu kata nanti. Jangan tunggu kata nanti Ustaz ya. Kata nanti mumpung masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran barakallahu fikum untuk materi pada malam hari ini, sangat-sangat mencerahkan sebenarnya Ustadz, karena memang perkara ikut-ikutan ini adalah satu hal yang menjadi PR ya setiap tahun untuk kita sama-sama mengingatkan dalam kebaikan saudara-saudara kita agar tidak semakin terjerumus ya dalam kebiasaan-kebiasaan yang dianggap biasa padahal sebenarnya luar biasa ya dari apa yang disyaratkan. Dan semoga negeri kita juga ini diberkahi dengan lahirnya banyak generasi muslim yang semakin paham dengan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh yang ada, dan kami mendoakan para murid kepada para asatizah ya di luar sana, semoga senantiasa Allah jaga ya, Allah jaga keikhlasannya, dan juga sama-sama kita bersemangat meningkatkan atau menjaga kalimat tauhid tetap berada di negeri-negeri kaum muslimin. Baik, mungkin kita akhiri live podcast kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.